Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Puspitasari dengan NIM 212111222 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi mata kuliah fikih siasah. Sebelum menginjak pada pembahasan, saya akan memberikan sedikit gambaran peta konsep mengenai topik apa saja yang akan kita bahas. Topik yang pertama yakni pendekatan kajian fikih siasah, dan yang kedua perkembangan kajian fikih siasah. Menginjak topik yang pertama mengenai pendekatan kajian pada fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yaitu pendekatan normatif, sosio-historis, serta filosofis. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun, tidak bisa disangka lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendarasnya dalam bingkai fikih, juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua, pendekatan sosio-historis. Pendekatan sosio-historis berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam rangka sosio-historis berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial. Bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lain sebagainya. Serta kesejarahan, yang merupakan peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang terakhir ada pendekatan filosofis, yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Topik yang ketiga ada perkembangan kajian dari fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbas pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa daulat Bani Abbas, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini, kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kecenderungan pemikiran Islam juga mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung terjadi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taymiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taymiyah mempunyai pemikiran siasah yang sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni abad klasik. Berbeda dengan Sunni pemikir sebelumnya, Ibnu Taymiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taymiyah
tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraish sebagai kepala negara. Ia hanya menegaskan dua syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kejujuran atau al-amanah dan kewajiban atau kekuatan atau al-quwah. Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Pemikir Sunni lainnya yang juga membahas siasa adalah Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Pandangan politiknya antara lain tertuang dalam karyanya bernama Muqaddimah. Di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya adalah interpretasinya yang konstekstual terhadap hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadis ini bersifat kondisional, karenanya suku mana saja memegang posisi puncak pemerintahan Islam, selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Jadi syarat suku Quraisy bagi Ibnu Khaldun bukanlah harga mati. Pemikir Islam lainnya yaitu Syekh Waliullah al-Dahlawi pada tahun 1702 sampai 1762 Masehi. Syekh Waliullah membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala negara yang tiran dan zolim. Syekh Waliullah bahkan menegaskan bahwa pemerintahan pada periode pasca Khulafa al-Rasyidun hanya berbeda sedikit saja dari kerajaan Romawi dan Kaisaran Persia. Yang ketiga ada periode modern. Periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberi seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Menurut pemikir tokoh-tokoh aliran pertama, mereka memandang Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia dan manusia tinggal hanya melaksanakan saja ketentuan-ketentuan tersebut. Secara umum, pemikir-pemikir kelompok pertama ini juga masih mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam. Selain itu, mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Oleh sebab itu, segala yang datang dari Barat harus ditolak karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Pemikir kelompok kedua yaitu Ali Abdu al-Razik memandang bahwa Islam tidak mempunyai tata aturan tentang politik. Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain hanyalah untuk menjadi rasul dan tidak berpotensi untuk membentuk negara dan kekuasaan politik. Menurut Thaha Hussein, supaya Mesir dan umat Islam umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah dengan meniru dan mengadopsi peradaban Barat. Sedangkan menurut pemikir ketiga yaitu Abduh berpendapat bahwa kepala negara adalah penguasa sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh manusia. Abduh menambahkan Islam juga mengatur hukum-hukum tentang masalah-masalah hubungan antar manusia agar hukum tersebut berjalan secara efektif. Maka diperlukan pemimpin atau kepala negara yang akan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Namun demikian, kepala negara tersebut bukanlah wakil Tuhan, melainkan hanya pemimpin politik. Karenanya, ia tidak memiliki kekuasaan keagamaan seperti dalam agama Kristen. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.